Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dia mencurahkan berkat-Nya atas kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, hidup yang baru yang dapat kita nikmati. Dan bersama-sama dan Sobat Messenger kita mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar kehidupan kita didapati sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang setia, pelihara kami hari demi hari. Bahkan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, rahmat anugerah yang baru. Kami dapat menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama dan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu, agar hari demi hari yang kami jalani, firman Tuhan menjadi otoritas dalam hidup kami, tuntunan kehidupan kami, sehingga kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 37 ayat ke-23 hingga ke-26. Mazmur 37 ayat ke-23 hingga ke-26, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi kan saya bacakan ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan.
Bagian firman Tuhan yang kita baca ditulis oleh Daud. Kita tahu bahwa dalam kehidupan Daud tidaklah selalu dia ada dalam keadaan baik. Kemenangan demi kemenangan dalam peperangan, ya Daud pernah alami. Bahkan membangun kerajaan Israel, mendapatkan kejayaan, masa keemasan yang selalu dinantikan oleh orang-orang Israel pada zaman sekarang ini. Ingin mendirikan kerajaan sama seperti Raja Daud. Tetapi kita melihat dan kita membaca bahwa Daud pernah mengalami keterpurukan dalam kehidupannya. Ketika Daud berzinah dengan Batsyeba dan kemudian punya rancangan yang jahat untuk membunuh Uria. Itulah masa-masa keterpurukan kehidupan Daud. Mungkin tidak ada orang yang tahu akan dosa pelanggaran dari Daud. Tapi Tuhan tahu dan mengutus Nabi Nathan untuk menegur akan dosa dari Daud. Dan ketika Daud menyadari akan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, tindakan dosa yang sudah dilakukannya, Daud kemudian meminta pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosaku, pelanggaranku. Daud menantikan pengampunan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan, aku sudah gagal. Ya Tuhan, aku adalah manusia yang berdosa. Ya Tuhan, aku yang mendukakan hatimu. Tolong aku, pulihkan aku. Bahkan ketika Daud di dalam masa-masa kedukaan, di mana ketika anak yang dilahirkan Batsyeba itu mati, meninggal, digambarkan begitu dalam kedukaan Daud ketika masa-masa sakit yang dialami Batsyeba dan anak yang dilahirkan. Ada kesedihan, ada kedukaan, kehilangan anak yang dikasihi. Tetapi Daud menyadari bahwa hidup ini Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan. Tuhanlah yang mengenal jalan-jalan yang akan dilalui oleh Daud. Sehingga Daud senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan Allah yang memelihara kehidupan dirinya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita punya pergumulan yang sama seperti Daud. Ada masa-masa kita gagal, terpuruk, terjatuh dalam kehidupan kita. Ada masa-masa kegelapan, kekelaman. Ketika kedukaan yang mendalam itu kita alami, kita hadapi, kepada siapa kemudian kita berharap. Acap kali yang terjadi ketika kita gagal, ketika kita terpuruk, ketika kita mengalami kedukaan yang mendalam, kemudian kita merasa seorang diri. Bahkan kita menjauhkan diri dari orang lain, dari keluarga kita. Kita menjauhkan diri dari Tuhan Yesus yang adalah gembala kita yang baik. Kita hanya dapat meratap seorang diri, mengutuki diri sendiri bahkan. Bahwa aku ini bodoh, aku ini tidak berguna. Aku ini seorang diri, tak ada arti. Sehingga ada sebagian orang, bahkan orang Kristen sekalipun, yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Putus harapan. Tapi firman Tuhan yang kita baca dari Daud mengajarkan kepada kita bagaimana Daud ketika dia dalam keterpurukan, kegagalan, kedukaan yang mendalam,
dapat bangkit dari keterpurukan. Karena Daud percaya Tuhan yang menolong dia. Bagian firman Tuhan ayat ke-23 dan 24 tadi mengatakan kepada kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Satu gambaran bahwa Daud dalam perjalanan kehidupannya, ya aku pernah gagal Tuhan, aku jatuh di dalam dosa. Aku akui dosa-dosaku. Aku minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan tolong aku, ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa agar aku hidup bijaksana, hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki setiap hari dalam kehidupan yang aku jalani. Demikian juga setiap kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita gagal dalam studi kita gagal dalam usaha pekerjaan kita gagal untuk mengikut Yesus dengan setia, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita agar kita mau datang kembali kepadanya. Bukan sebaliknya menjauh, tapi datang kembali kepada Tuhan, mengakui akan keberdosaan kita, mengakui akan segala kelemahan kita, mengakui akan keterbatasan kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tuhan ampuni saya, aku telah gagal, aku terpuruk. Tuhan tolong saya, berikan kekuatan untuk dapat taat kepada perintah Tuhan. Maka menarik di sana dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan memelihara, Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita jatuh, baik itu karena tindakan perbuatan kita sendiri, ataupun ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita, tindakan orang lain yang menyakitkan hati kita, atau peristiwa-peristiwa yang mendatangkan kedukaan yang mendalam dalam diri kita. Kita jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak, tidak berdaya. Tapi Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang berikan pemulihan kepada kita untuk kita boleh bangkit kembali, berjalan bersama dengan Tuhan. Gambaran orang Samaria yang murah hati sungguh menarik untuk kita semua pelajari. Orang yang tergeletak, sekarat, hampir mati, itu seperti gambaran kehidupan kita di dalam dunia ini. Tapi kita tidak dibiarkan tergeletak, kita tidak dibiarkan seorang diri. Orang Samaria yang murah hati merupakan satu gambaran Yesus Kristus yang berbelas kasihan kepada kita. Kitab Injil selalu mencatat Yesus menaruh belas kasihan kepada setiap orang yang datang kepadanya, dan memberikan pemulihan, pertolongan, kebaikan pada setiap mereka yang datang kepadanya. Demikian juga setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, apapun yang sedang kita alami pada hari ini,
Mungkin kita sedang gagal, kita terpuruk dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita berjuang mencukupkan kebutuhan di tengah keluarga. Atau kita terpuruk karena penyakit kita yang tidak kunjung disembuhkan. Ingatlah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang menopang kita. Tangan Tuhan memelihara kita. Jikalau kita masih ada sekarang, sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan memimpin, menuntun kita bangkit dari keterpurukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kami, ada masa di mana kami gagal, jatuh, terpuruk. Tapi sungguh firman Tuhan pagi hari ini ajar kami untuk kami terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus yang pelihara kami, yang menopang hidup kami bangkit dari keterpurukan. Kami serahkan ya Tuhan setiap pergumulan kami, setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan kami yang merasa tidak kunjung disembuhkan, dipulihkan. Tuhan bermurah hati kepada kami. Tuhan berbelas kasihan kepada kami untuk peliharakan kami. Ada kesehatan, pemulihan, kebaikan hari demi hari yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira akan mengalahkan segala kelemahan tubuh kami. Ganti dengan kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan karuniakan. Mujizat Tuhan boleh terjadi atas kami. Bagi kami yang gagal dalam usaha pekerjaan kami yang gagal dalam studi kami, Tuhan ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, kepandaian kami sendiri, tapi bersandar kepada Yesus Kristus. Kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, bahkan kami menaikkan doa-doa kami, memohon pertolongan Tuhan. Maka kami akan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan. Tuhan, tolong kami yang sedang berbeban berat dalam perjalanan kehidupan kami, baik di tengah keluarga, relasi antar anggota keluarga, kecukupan kebutuhan keluarga hari demi hari. Tuhan yang berbelas kasihan, ikat kami dengan kasih yang saling menyempurnakan, menghiburkan, memperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi, Tuhanlah yang membuka jalan. Ketika kami melakukan bagian kami bekerja, kami berusaha dengan apa yang Tuhan sediakan, Tuhan akan cukupkan apa yang kami butuhkan. Bagi kami yang bergumul dalam usaha pekerjaan kami, yang sulit di hari-hari ini, Tuhan tolong kami untuk terus dapat bertahan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau yang cukupkan segala kebutuhan kami. Kami yang merancangkan akan hari depan kami, baik pasangan ataupun pekerjaan kami, usaha kami di masa depan. Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, ajar kami untuk hidup
di jalan Tuhan, melangkah bersama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, sehingga di sana ada damai sejahtera. Meskipun kami tidak tahu akan hari depan kami seperti apa, tapi kami percaya di dalam perjalanan kami yang sulit, yang berbatu, yang penuh dengan tantangan ini, Yesus berjalan dengan kami, memimpin kami, bahkan menggendong kami, menopang kami untuk hidup dalam damai sejahtera. Berkati untuk Kota Kudus di mana kami tinggal dan daerah-daerah lain di mana kami ada, Tuhan tempatkan. Sungguh Engkau yang berbelas kasihan, memberkati pemerintah daerah di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, menjalankan berbagai proyek pembangunan, semua mendatangkan kesejahteraan, keadilan sosial di tengah masyarakat. Kami berdoa dalam masa-masa pelaksanaan pemilu, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepada negara kami kedamaian, memberikan kepada negara kami kerukunan di tengah perbedaan pilihan, pandangan, tapi tetap kami satu Indonesia, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, bersandar kepada kasih karunia Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan di tengah keterpurukan, di tengah pergumulan, di tengah kebimbangan. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, jangan pernah kita menjadi putus asa, hidup terpuruk di dalam masa-masa yang sulit, tetapi senantiasa terus berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Dia yang memampukan kita, Dia yang menopang kita, Dia yang membangkitkan kita dari keterpurukan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.